warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fela Karim dengan nomor induk mahasiswa 24021104. Dan di video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas tambahan dengan mata kuliah Literasi Media Digital dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Marlon. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Jelaskan bagaimana budaya digital dapat menjadi penguatan karakter bagi manusia modern dalam konteks keberbangsaan. Menurut saya, budaya digital memiliki potensi besar untuk memperkuat karakter manusia modern dalam konteks kebangsaan. Hal ini terjadi melalui pengembangan toleransi dan kebinekaan, di mana interaksi digital membuka individu pada berbagai pandangan dan budaya, menumbuhkan empati dan penghargaan terhadap keragaman Indonesia. Selain itu, budaya digital dapat meningkatkan kesadaran nasionalisme dengan menyebarkan informasi tentang sejarah, budaya, dan pencapaian bangsa melalui konten-konten digital, serta mendorong partisipasi dalam diskusi isu-isu nasional. Penting pula adalah pembentukan literasi kritis dan kewaspadaan terhadap disinformasi, memungkinkan individu memilih informasi, memverifikasi kebenaran, dan menjaga persatuan dari hoax. Partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa juga difasilitasi, karena budaya digital mendorong warga untuk proaktif dalam advokasi dan pengawasan publik. Nah, soal kedua yaitu jelaskan bagaimana cara menjadi warga digital yang Pancasilais dan menjadi konsumen yang bijak dalam ruang lingkup digital. Nah, menurut saya, menjadi warga digital yang Pancasilais berarti menginternalisasi nilai-nilai luhur bangsa dalam setiap interaksi digital. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dengan menjaga etika ketika dalam menggunakan media daring dan menghargai keyakinan individu lain. Lanjut ke kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin dari penggunaan bahasa yang sopan tanpa cyberbullying serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia dijaga dengan tidak menyebarkan hoaks, memecah belah, dan menghargai perbedaan. Lalu keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan berarti berpartisipasi konstruktif dalam diskusi publik dan menyuarakan pendapat secara bertanggung jawab. Lalu yang kelima, keadilan sosial diwujudkan dengan menggunakan teknologi untuk mengurangi kesenjangan digital dan tidak terlibat dalam penipuan atau scam daring. Sementara itu, menjadi konsumen yang bijak dalam ruang lingkup digital menuntut kehati-hatian. Ini meliputi pilih informasi dan iklan. Lalu, lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan bagaimana literasi hiburan dapat membantu kita dalam memahami dan menghargai karya seni dan budaya yang berbeda. Berikan contoh kasus yang ada di lingkungan Anda mengenai perubahan media dan budaya. Literasi hiburan yaitu kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menciptakan konten hiburan secara kritis. Sangat krusial dalam memahami dan menghargai karya seni dan budaya yang berbeda. Kemampuan ini mengembangkan perspektif multikultural dengan mendorong eksplorasi karya dari berbagai latar belakang, membuka wawasan tentang narasi dan nilai-nilai yang beragam. Lalu contoh kasus di lingkungan sekitar saya yaitu perubahan media dan budaya adalah pergeseran konsumsi musik dari yang sebelumnya menggunakan kaset atau CD ke platform streaming yang mengubah cara promosi musisi dan cara pendengar mendengarkan musik yang lebih instan. Contoh lainnya adalah munculnya konten kreator lokal di YouTube atau TikTok yang mendemokratisasi media, menciptakan bentuk hiburan partisipatif, dan memengaruhi aspirasi karir bagi anak muda. Lalu, yang keempat, jelaskan masing-masing contoh sikap yang menunjukkan 4 pilar literasi digital. Nah, contoh sikap 4 pilar ini yaitu 4 pilarnya meliputi kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Untuk kecakapan digital, contoh sikapnya adalah mampu menggunakan fitur pencarian pada internet, atau seorang mahasiswa yang mahir menggunakan berbagai fitur aplikasi di
misalnya di TikTok atau di media lainnya. Nah, dalam budaya digital, sikap yang menunjukkan pilihan ini adalah berpartisipasi aktif dan positif dalam forum diskusi online mengenai isu lingkungan, berbagi informasi valid, dan menghargai perbedaan pendapat. Nah, contoh lain juga adalah mengikuti tren positif di media sosial, seperti kampanye donasi online pada isu atau pada berita yang mengenai Israel dan Palestina. Lanjut ke etika digital, itu tercermin dari sikap menolak menyebarkan foto atau video pribadi seseorang tanpa izin atau selalu menyertakan sumber asli ketika membagikan informasi dari internet untuk menghargai hak cipta. Nah, dan terakhir, keamanan digital ditunjukkan dengan sikap selalu menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun online, serta mengaktifkan autentikasi dua faktor atau tidak mengklik tautan atau membuka lampiran email dari pengirim yang mencurigakan, karena itu bisa berupa scam yang membuat data-data pribadi Anda atau data pribadi kita akan dicuri. Lanjut ke soal nomor 5, langkah apa yang tepat melalui literasi media digital saat ini agar dapat turut serta dalam berkampanye budaya Indonesia dan menjadi insan yang lebih produktif serta dapat mengubah pola pikir agar dapat beradaptasi di era digital ini. Jadi untuk turut serta dalam berkampanye budaya Indonesia menjadi insan yang lebih produktif, literasi media digital harus diterapkan melalui langkah-langkah strategis. Pertama, menguasai keterampilan produksi konten digital seperti video pendek, infografis, atau blog. Dan yang kedua, memahami algoritma dan strategi distribusi konten di platform media sosial. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan kurasi dan verifikasi informasi, seperti aktif mencari dan memverifikasi data budaya dari sumber yang kredibel untuk memastikan keakuratan kampanye yang berlangsung. Dan yang keempat, berpartisipasi aktif dan positif dalam komunitas digital, seperti bergabung dalam forum budaya daring untuk memperluas jaringan. Dan yang terakhir, mengintegrasikan budaya digital dengan nilai-nilai lokal, yaitu menerapkan etika digital yang selaras dengan nilai-nilai budaya Indonesia dalam setiap interaksi dan produksi konten. Lalu soal yang keenam, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan khalayak rentan dan khalayak aktif. Khalayak rentan dan khalayak aktif yaitu khalayak yang berada dalam masyarakat, tentunya yang menjadi konsumen dalam literasi media atau konsumen dalam konten-konten yang diberikan oleh para kreator-kreator di Indonesia. Nah, untuk khalayak rentan atau vulnerable audience merujuk pada kelompok individu yang lebih mudah terpengaruh, dimanipulasi atau dirugikan oleh konten media atau informasi digital karena keterbatasan tertentu. Keterbatasan ini bisa berupa kurangnya literasi digital, minimnya pengetahuan topik, usia muda atau tua, kondisi psikologis, atau akses terbatas ke informasi yang memadai. Contohnya adalah anak-anak yang terpapar konten tidak pantas atau lansia yang sulit membedakan hoaks. Sebaliknya yaitu khalayak aktif atau active audience. Sebaliknya, yaitu khalayak aktif atau active audience adalah kelompok individu yang secara sadar, kritis, dan selektif dalam mengonsumsi, memproduksi, dan berinteraksi dengan konten media digital. Mereka tidak hanya menerima informasi pasif, tetapi juga menganalisis, mengevaluasi, memverifikasi, dan bahkan berkontribusi pada penciptaan atau penyebaran informasi. Ciri khas mereka adalah literasi digital yang tinggi, sikap kritis dan analitis, partisipasi dalam diskusi, selektif dalam memilih sumber informasi, dan bertanggung jawab terhadap interaksi digital mereka. Contohnya adalah jurnalis warga yang memverifikasi informasi sebelum membagikannya, atau seorang blogger yang membuat konten edukasi berdasarkan riset yang mendalam. Mungkin cukup sekian informasi atau jawaban yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.